Kisah Al-Mutasim, Khalifah ke-8 Dinasti Abbasiyah. Al-Mutasim adalah Khalifah Dinasti Abbasiyah yang ke-8 dan salah satu daripada 4 Khalifah Dinasti Abbasiyah yang agung. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq ibnu Harun ar-Rasyid ibnu Muhammad al-Mahdi ibnu Abdullah ibnu Abbas. Ibunya merupakan seorang selir Khalifah Harun al-Rasyid bernama Maridah. Beliau lahir di Zapetra pada tahun 178 Hijriah atau 793 Masehi. Dalam buku Imam As-Sayuti mengutip kata-kata dari Imam As-Zahabi mengatakan, Al-Mutasim termasuk Khalifah yang agung dan berwibawa seandainya dia tidak terperangkap menguji ulama tentang Al-Quran itu makhluk. Ada satu peristiwa kontroversial mengenai Khalifah Al-Mutasim, di mana sang Khalifah ini mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan beliau mengundang para ulama-ulama terkemuka pada waktu itu untuk diuji terkait pernyataannya itu. Al-Mutasim dilantik menjadi Khalifah Abbasiyah menggantikan kakaknya Khalifah Al-Mamun yang wafat. Ketika itu beliau baru berusia 40 tahun. Tetapi beliau bukanlah salah seorang putra mahkota yang dilantik oleh ayahnya Khalifah Harun ar-Rasyid sebagaimana saudara-saudaranya Al-Amin, Al-Mamun dan juga Al-Qasim. Dan dia tidak pula diberi wilayah kekuasaan untuk memerintah sebagaimana ketiga saudaranya. Hal ini karena ketika ayahnya Khalifah Harun ar-Rasyid menunjuk para putra mahkota dan membagi wilayah kekuasaan kepada ketiga putranya, Al-Mutasim ketika itu baru berusia 5 tahun. Dan ketika Khalifah Harun ar-Rasyid wafat, Al-Mutasim baru berusia 15 tahun. Oleh karena itu beliau tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya dalam hal pembagian wilayah kekuasaan sebagaimana kakak-kakaknya. Khalifah Al-Mutasim berbeda dengan ayah dan kakaknya Khalifah Al-Mamun yang sangat meminati ilmu pengetahuan. Di era ayah dan kakaknya, kekhalifahan berusaha memajukan ilmu pengetahuan dengan memasukkan kitab-kitab dan buku-buku asing ke dalam negara serta menerjemahkannya. Khalifah Al-Mutasim lebih berminat kepada masalah ketenteraan dan peperangan. Oleh karena itu beliau tidak terkenal sebagai seorang ahli ilmu pengetahuan sebagaimana para pendahulunya yang merupakan orang-orang alim. Meski demikian, dari segi kepemimpinan ia amat menyerupai para pendahulunya. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mamun, Al-Mutasim ditunjuk sebagai gubernur di negeri Syam dan Mesir. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mamun, selain Tahir bin Husiri Hartamah bin Ayun, Abdullah bin Tahir, Al-Mutasim selalu diamanahkan untuk memimpin pasukan tentara untuk menghapuskan pemberontakan dan serangan Romawi Timur di perbatasan negara. Bahkan ketika Khalifah Al-Mamun wafat dan beliau dilantik menjadi Khalifah, Al-Mutasim saat itu sedang memimpin pasukan untuk memerangi Romawi Timur di wilayah Tarsus yang merupakan bagian dari negara Turki saat ini. Pada masa awal pemerintahannya, terjadi upaya untuk menyingkirkannya dari jabatan Khalifah. Upaya itu utamanya dilakukan oleh pasukan yang sebagian besar adalah orang-orang Farsi. Akan tetapi upaya itu gagal karena orang yang mau dilantik menjadi Khalifah Al-Abbas bin Al-Mamun telah memberi bayatnya kepada Al-Mutasim. Selain upaya penggagalan atas naik tahtanya ke kursi Khalifah, pada masa pemerintahan Al-Mutasim juga diwarnai beberapa kekacauan dan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat serta serangan tentara kerajaan Romawi Timur di perbatasan wilayah. Tetapi semua kekacauan dan pemberontakan berhasil dipadamkan oleh Khalifah Al-Mutasim dibantu oleh para pendukungnya dari bangsa Turki yang handal dan perkasa. Perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim, pengaruh orang-orang Arab terus merosot dan pengaruh orang-orang Persia mulai pudar dalam pemerintahan. Sebaliknya pengaruh bangsa Turki semakin besar. Pada awal pemerintahannya, Khalifah Al-Mutasim masih menempatkan orang-orang Persia di dalam pemerintahan, seperti dijadikan pengawal pribadi, pengawal istana dan juga anggota pasukan serta panglima perang. Tetapi setelah Khalifah mengetahui sifat-sifat orang Persia yang bukan bertujuan untuk menguatkan kedudukan pemerintahan, melainkan lebih kepada kepentingan pribadi dan bangsa Persia. Selain itu Khalifah Al-Mutasim melihat orang-orang Arab tidak begitu menyukainya yang merupakan seorang yang berdarah Turki dari pihak ibu, maka Khalifah Al-Mutasim mulai mengalihkan perhatiannya kepada bangsa asing yang lain. Beliau melihat bangsa Turki amat sesuai untuk menggantikan posisi bangsa Arab dan Persia dalam menguatkan kedudukannya. Hal ini karena dukungan dari pihak Turki amat besar, mengingat beliau adalah keturunan Turki dari pihak ibu. Akhirnya Khalifah Al-Mutasim menunjuk para pegawai seperti pengawal pribadi dan istana, para gubernur, para pasukan perang dan panglima perang dengan orang-orang berbangsa Turki. Sehingga orang-orang Turki menjadi besar kepala karena merasa mereka sangat diutamakan dan kecakapan mereka sangat diperlukan oleh yang baru memegang kuasa yaitu Khalifah Al-Mutasim. Kebijakan Khalifah Al-Mutasim penting lainnya ialah pembinaan kota Samara. Setelah kota Samara siap untuk ditempati sang Khalifah, beliau meninggalkan kota Baghdad dan menyerahkannya kepada puteranya Al-Watik.
Khalifah menjadikan kota Samara sebagai pusat pemerintahan yang baru. Dalam hal ini Al-Mutashim melakukan sebagaimana yang dilakukan ayahnya Khalifah Harun ar-Rasyid yang membina kota Ar-Rakkah dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan yang baru setelah terjadi tragedi pembunuhan kaum Baramikah. Seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sayuti mengutip dari Imam As-Zahabi bahwa Al-Mutashim termasuk khalifah yang agung dan berwibawa seandainya dia tidak terperangkap menguji ulama tentang Al-Quran itu makhluk. Sehingga menurut para ulama, yang disesalkan terhadap diri Khalifah Al-Mutashim ini ialah berkaitan dengan pegangan akidah. Beliau sebagaimana kakaknya Khalifah Al-Mamun berpegang teguh kepada mazhab Mu'tazilah, terutama berkaitan dengan Al-Quran itu makhluk. Mazhab Mu'tazilah juga dianut oleh puteranya Al-Watiq, dan mazhab ini hanya dapat dihapuskan sebagai mazhab resmi dinasti Abbasiyah di masa Khalifah Al-Mutawakkil pengganti Khalifah Al-Watiq kelak. Mazhab Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam yang mengagungkan akal di atas segala hal. Dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis adalah penopang dari kapasitas akal yang sudah dianugerahkan Allah kepada manusia. Demikian kesimpulan umum dari doktrin ajaran Mu'tazilah. Penganut aliran Mu'tazilah meyakini bahwa akal bisa mengantarkan pada keimanan dan ketaatan pada Allah. Aliran Mu'tazilah dipelopori tokoh intelektual muslim bernama Wasil bin Atta Al-Mahsumi pada tahun 700-an. Mazhab Mu'tazilah tidak hanya dianut oleh khalifah saja, melainkan seluruh rakyat dipaksa untuk menganutnya. Bahkan bagi mereka yang secara vokal menyatakan penentangan terhadap mazhab tersebut, maka mereka akan disiksa. Banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mempertahankan pegangan Al-Quran itu kalamullah yang kadim, namun mereka mengalami penyiksaan, termasuk salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Khalifah Al-Mutashim merupakan seorang yang sangat pemaaf sama seperti kakaknya, Khalifah Al-Mamun. Beliau akan memaafkan sesiapa saja yang datang meminta maaf kepadanya. Sebagai contoh orang-orang yang membuat kekacauan dalam pemerintahan. Setelah mereka merasa akan hancur di tangan tentara Khalifah Al-Mutashim, mereka segera datang kepadanya untuk meminta maaf. Lalu dengan mudah sang Khalifah memaafkan mereka. Sungguh pun begitu, Khalifah Al-Mutashim tidak akan memberi maaf kepada siapapun yang membuat kesalahan, tetapi tidak mau meminta maaf kepadanya. Sebagai contoh, ketika seorang penyair bernama Ibnu Yunus mengalunkan syair yang liriknya menghina Khalifah dan terdengar olehnya, Khalifah Al-Mutashim bernazar untuk membunuh Ibnu Yunus. Ibnu Yunus mengetahui bahwa Khalifah Al-Mutashim telah bersumpah akan membunuhnya, maka dia terus melarikan diri sehingga ke negeri Mesir, kemudian lari lagi hingga sampai ke negeri Maghribi dan bersembunyi di sana. Pada saat pelantikannya sebagai khalifah, Al-Mutashim menunjuk Al-Fadl bin Marwan sebagai menteri dan penasihatnya. Al-Fadl merupakan orang kepercayaannya ketika beliau menjabat sebagai gubernur wilayah Syam dan Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mamun. Al-Fadl bin Marwan sebenarnya adalah seorang yang kurang elok perangainya dan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Pada saat Al-Mutashim menjabat sebagai gubernur Syam dan Mesir, Al-Fadl menunjukkan sikap setia serta selalu menuruti perintah Al-Mutashim. Hal inilah yang membuat Al-Mutashim sangat menyukai Al-Fadl. Namun setelah beberapa lama menduduki posisi khalifah, Al-Mutashim melihat Al-Fadl bin Marwan semakin lancang dalam menasihatinya dan menyadari ketidaksopanan Al-Fadl. Sehingga Khalifah Al-Mutashim memecat Al-Fadl dari posisi menteri dan penasihatnya. Setelah itu Khalifah Al-Mutashim melantik Ahmad bin Amar menggantikan Al-Fadl bin Marwan. Ahmad bin Amar adalah seorang hartawan yang kaya raya dan mempunyai budi yang mulia. Tetapi setelah dia menjabat sebagai menteri dan penasihat khalifah, ternyata diketahui bahwa dia tidak begitu cakap dalam pemerintahan dan tidak pula mempunyai keahlian dalam bahasa dan kesusastraan. Karena hal ini, khalifah lalu mencopotnya dari jabatan menteri dan penasihat khalifah. Setelah 2 tahun menjabat sebagai khalifah dan telah memecat 2 orang menteri sekaligus penasihatnya, Khalifah Al-Mutashim bertemu dengan tokoh yang terkenal kaya raya bernama Muhammad bin Abdul Malik bin Zayad yang lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Zayad. Ibnu Zayad di samping seorang yang kaya raya, adalah juga seorang yang bijak, pintar dan gagah perkasa. Tetapi buruknya dia adalah seorang yang sombong dan berani bertindak sendiri meskipun tanpa memohon restu terlebih dahulu kepada khalifah. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Ibnu Zayad ini adalah seorang yang zalim. Setelah mengetahui Ibnu Zayad begitu cakap dalam pemerintahan, Khalifah Al-Mutashim sangat berpuas hati. Beliau merasa bahwa menteri dan penasihatnya kali ini tidak boleh ditukar sebagaimana 2 orang terdahulu, Al-Fadl dan Ahmad bin Amar. Sebaliknya, Ibnu Zayad mengetahui Khalifah Al-Mutashim begitu sayang kepadanya dan enggan menggeser posisinya, maka mulailah dia besar kepala dan bertindak memerintah sendiri. Dalam satu riwayat dikisahkan Ibnu Zayad bertindak sesuka hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya tanpa bermusyawarah dengan khalifah terlebih dahulu. Seperti tindakannya membebaskan pajak kepada para nelayan yang menangkap ikan di perairan Teluk Persia. Meskipun ini suatu tindakan yang baik dan untuk meringankan beban para nelayan, tetapi tindakannya itu mengakibatkan kekurangan pendapatan negara dari sektor cukai laut. Meski begitu, Khalifah Al-Mutashim tidak melakukan
tindakan apapun, seperti memecat Ibnu Zayyad dari jabatannya. Hal ini disebabkan Khalifah mempertimbangkan kecakapan, kekayaan, kepintaran dan pengaruh Ibnu Zayyad yang sangat besar kepada rakyat. Muhammad bin Abdul Malik bin Zayyad menjadi menteri dan penasihat Khalifah Al-Mutasim selama 7 tahun, yaitu hingga Khalifah Al-Mutasim wafat. Selain menteri dan penasihat di bidang politik, Khalifah Al-Mutasim juga mempunyai seorang menteri dan penasihat di bidang agama, khususnya berkaitan dengan persoalan akidah. Menteri dan penasihat agama yang dimaksud ialah Ahmad bin Abu Duat, seorang ahli agama di bidang ilmu kalam atau usuluddin. Ahmad bin Abu Duat termasuk salah seorang tokoh yang sangat terkemuka dari kalangan ahli kalam bermazhab Mu'tazilah. Tokoh inilah yang telah mempengaruhi Khalifah Al-Mutasim untuk menjadi seorang Mu'tazilah di dalam bidang akidah, selain peranan kakaknya Khalifah Al-Mamun yang menginginkan supaya Al-Mutasim berpegang teguh pada fahaman Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kadim. Berpuncak dari tindakan Ahmad bin Abu Duat inilah yang menyebabkan imam-imam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Nuh, Imam Abdullah bin Al-Buwariri, Imam Sajadah, Imam Ahmad bin Nasr Al-Hatsai, Imam Naim bin Hamad dan Imam Abu Yakub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i, telah mengalami hidup yang amat tersisa di masa pemerintahan Khalifah Al-Watik. Namun akhirnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakil, Ahmad bin Abu Duat mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mamun sampai Khalifah Al-Watik. Ahmad bin Abu Duat disiksa oleh Khalifah Al-Mutawakil yang berpegang kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah dan membela Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Mutasim menaiki takhta khalifah pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang berbakat, pintar dan cakap. Ditambah lagi sifat-sifat kepahlawanan yang menjadi ciri-ciri pribadi beliau. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ketika Al-Mutasim dilantik menjadi khalifah, beliau sedang berada di kota Tarsus, karena memimpin pasukannya memerangi tentara Romawi Timur yang menerobos perbatasan di sana. Setelah selesai menghancurkan tentara Romawi dalam pertempuran di kota Tarsus, barulah Al-Mutasim pulang ke Baghdad untuk menerima jabatan khalifah secara resmi. Saat Al-Mutasim dilantik menjadi Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-8 menggantikan kakaknya Al-Mamun, Al-Mutasim telah menghadapi masalah kebencian pihak tentara kepadanya. Saat itu tentara dinasti Abbasiyah sebagian besarnya berasal dari bangsa Persia dan sebagian kecil dari bangsa Arab. Sedangkan Khalifah Al-Mutasim adalah seorang yang berdarah Turki dari pihak ibundanya. Ini menyebabkan pihak tentara menjadi kurang percaya kepada Khalifah Al-Mutasim. Mereka ragu sang Khalifah yang baru ini akan melakukan kebaikan kepada mereka seperti mendengar keluhan mereka. Berbeda dengan Khalifah Al-Mamun dahulu yang merupakan seorang keturunan Persia dari pihak ibundanya. Karena tidak mau Al-Mutasim menjadi khalifah, maka pihak panglima tentara merancang untuk melantik putra Khalifah Al-Mamun yaitu Al-Abbas yang merupakan salah seorang pemimpin tentara. Tetapi rancangan itu gagal karena Al-Abbas sendiri tidak menyetujui perkara itu dan telah lebih dulu berbayat kepada Al-Mutasim. Setelah menduduki kursi khalifah, Al-Mutasim tentunya telah mengetahui adanya upaya untuk menyingkirnya. Meski pada akhirnya Al-Mutasim berhasil meneguhkan kedudukannya di takhta khalifah, tetapi keadaan tersebut membuat Al-Mutasim menjadi lebih waspada. Dia khawatir upaya untuk menyingkirkannya dari takhta khalifah kembali terjadi di lain kesempatan. Oleh karena itu, Khalifah Al-Mutasim segera bertindak. Khalifah Al-Mutasim segera mengganti para pegawainya yang semula didominasi oleh orang-orang Persia dan Arab menjadi orang-orang Turki. Diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Mutasim mengirim utusan untuk membeli orang-orang Turki dari negeri Samarkand, Firgana, kawasan Asia Tengah sebanyak 4.000 orang. Dikatakan jumlah orang-orang Turki dalam pemerintahan dan ketentaraan Khalifah Al-Mutasim mencapai 70.000 orang. Setelah memerintah selama kurang lebih 6 tahun, yaitu pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi, Khalifah Al-Mutasim kemudian membina kota Samarra yang terletak di bagian utara kota Baghdad di pinggir sungai Dajlah alias sungai Tigris. Sebenarnya Khalifah Al-Mutasim tidak pernah berniat untuk membina kota yang baru dengan meninggalkan kota Baghdad yang telah begitu maju dan makmur. Tetapi karena suatu peristiwa, kota Samarra akhirnya menjadi pilihan sang khalifah sebagai pengganti kota Baghdad. Diriwayatkan bahwa setelah Khalifah Al-Mutasim membawa masuk orang-orang Turki ke dalam kota Baghdad dan menjadikan mereka pengawal istana, tentara-tentara dan juga pegawai-pegawai tinggi kerajaan, akhirnya mereka menjadi besar kepala dan ganas. Diceritakan pada suatu hari orang-orang Turki menunggang kuda di kota Baghdad. Mereka menunggang dengan sombong dan bongkak, sehingga pada suatu hari mereka melindas anak-anak dan orang-orang tua berbangsa Arab yang melintas di depan mereka. Kejadian ini menyebabkan penduduk kota Baghdad
Baghdad menghadap Khalifah Al-Mutasim dan berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya Tuan tidak meninggalkan tempat ini bersama tentara-tentara Tuan, maka kami akan bangkit memberontak terhadap Tuan." Khalifah Al-Mutasim bertanya, "Bagaimana caranya kalian melawan aku?" "Dengan menghala panah-panah pada waktu malam," jawab penduduk kota Baghdad. "Hal itu sama sekali tidak menggoyahkan kekuatanku," jawab Khalifah Al-Mutasim pula. Meski begitu, Khalifah Al-Mutasim tetap cepat-cepat membina kota Samara. Pembinaan kota Samara berlangsung selama setahun. Khalifah Al-Mutasim kemudian berpindah ke sana dan menyerahkan kota Baghdad kepada putranya Al-Watik. Dan beliau memerintah kepada Al-Watik supaya menyambut kepulangan Panglima Afshin yang menang menentang Babak Al-Huramiyah dan tentara Romawi Timur di utara negeri Syam dan Al-Jazirah. Jadi Khalifah Al-Mutasim sempat memerintah dari kota Samara selama 2 tahun lebih saja. Di kota Samara, Khalifah Al-Mutasim tinggal bersama orang-orang Turki yang merupakan para pendukungnya yang kuat. Para pemimpin Turki yang paling terkenal ialah Itak, Afshin Ashinas dan Buga Al-Kabir. Berdasarkan catatan para sejarawan Islam, kota Samara dilengkapi dengan kolam renang dan taman-taman yang indah, sehingga kota Samara dapat menandingi kegemilangan kota Baghdad pada zaman pemerintahan ayahnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim, terdapat beberapa orang pemimpin-pemimpin bangsa Turki yang terkemuka. Tetapi yang paling terkenal adalah Afshin yang memiliki nama asli Haidar bin Qaus. Semenjak Khalifah Al-Mutasim mengambil orang-orang Turki sebagai pembantunya dalam pemerintahan dan pasukan, pengaruh Afshin menjadi bertambah kuat. Khalifah Al-Mutasim sangat mendambakan tenaga dan kepintaran Afshin dalam upaya Khalifah untuk menghapuskan musuh-musuh negara, baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar, khususnya kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Namun akhirnya Afshin menerima nasib yang malang setelah memberi jasa yang sangat besar kepada negara dan Khalifah Al-Mutasim. Afshin ditangkap dan dipenjarakan oleh Khalifah Al-Mutasim sampai beliau meninggal dunia di penjara. Berdasarkan catatan para ahli sejarah bahwa sebab-sebab Afshin ditangkap dan dipenjarakan adalah karena beliau dituduh telah murtad dan telah mencoba memerintah sendiri negara Ashirusana alias Turkistan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mutasim, terjadi beberapa pemberontakan oleh rakyat. Pemberontakan dan kekacauan yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim tidak semuanya terjadi semasa beliau naik tahta, tetapi ada beberapa di antaranya yang merupakan kelanjutan dari masa pemerintahan Khalifah Al-Mamun yang gagal dipadamkan. Pemberontakan tersebut antara lain oleh Babuk Al-Huramiyah, kaum Zat dan kaum Syiah Alawiyin. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Romawi Timur atau Bizantium bukan bermula pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim, tetapi sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Mamun dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa Khalifah Al-Mamun, beliau telah mengarahkan Al-Mutasim supaya menghalau pasukan Romawi Timur yang menyerang kota Tarsus. Turut serta di dalam pasukan yang dipimpin oleh Al-Mutasim kala itu Panglima Haidar bin Qaus yang lebih dikenal dengan Afshin. Ketika Al-Mutasim sedang berperang dengan pasukan Romawi Timur di kota Tarsus, Khalifah Al-Mamun wafat di kota Meru, yaitu pusat pemerintahan Khalifah Al-Mamun. Sehingga Al-Mutasim terpaksa pulang dengan segera ke kota Baghdad karena beliau adalah calon pengganti Khalifah Al-Mamun yang wafat. Pada saat yang bersamaan, terjadi pula pemberontakan yang ditimbulkan oleh Babak Al-Huramiyah di negeri Azerbaijan. Pemberontakan Babak Al-Huramiyah perlu dihapuskan segera. Agar pemberontakan itu tidak merebak semakin luas, Al-Mutasim memerintahkan kepada Afshin agar memerangi Babak Al-Huramiyah di negeri Azerbaijan itu. Babak Al-Huramiyah berhasil digulingkan oleh pasukan Abbasiyah pimpinan Panglima Afshin di negeri Azerbaijan pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi. Ketika itu Khalifah Al-Mutasim sudah memerintah selama 6 tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya persatuan golongan Al-Huramiyah dan kekuatan Babak di tengah para pengikutnya. Setelah Panglima Afshin berhasil menghancurkan pemberontakan Babak Al-Huramiyah setelah 6 tahun berjuang, Khalifah Al-Mutasim memerintahkan kepada Panglima Afshin agar menghadapi pasukan Romawi Timur yang kembali membuat kacau di bagian utara negeri Syam dan Al-Jazirah. Ketika itu Panglima pasukan Romawi Timur ialah Kaisar Theophilus. Dalam pertempuran ini, pasukan Romawi Timur mengalami kekalahan dan Kaisar Theophilus tidak diketahui apakah terbunuh atau melarikan diri. Pemberontakan selanjutnya yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim adalah pemberontakan yang dilancarkan kaum Zat. Sebenarnya pemberontakan ini telah meletus sejak pemerintahan Khalifah Al-Mamun, tetapi Khalifah Al-Mamun tidak berhasil menghapuskan mereka hingga beliau wafat. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim, kaum Zat berpindah ke kawasan di antara kota
kota Basrah dan kota Wasit. Untuk menghapuskan pemberontakan ini, Khalifah Al-Mutasim mengirim sebuah angkatan perang yang dipimpin oleh panglima berbangsa Turki bernama Ujaif bin Anbasah. Kaum Zat tidak berdaya menghadapi serangan oleh pasukan Turki yang dipimpin oleh panglima Ujaif bin Anbasah ini. Agar mereka tidak musnah, mereka cepat-cepat meminta keamanan dan jaminan nyawa kepada Khalifah Al-Mutasim. Khalifah Al-Mutasim menerima permohonan mereka dan menempatkan mereka di suatu tempat bernama Ain Zarbah di negara Turki. Mereka hidup di sana dan tidak membuat kekacauan lagi. Satu pemberontakan oleh kaum Syiah Alawiyin juga meletus pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim. Tokoh Ahlul Bait yang bangkit memimpin pemberontakan pada masa itu adalah Muhammad bin Al-Qasim bin Ali bin Umar bin Ati bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib. Mula-mula Muhammad bin Al-Qasim bangkit membuat kekacauan di sekitar kota Kufah. Kemudian beliau membawa para pengikutnya berpindah ke negeri Khurasan dan melakukan kekacauan di sana. Ketika itu gubernur di timur dari Persia sampai ke Khurasan adalah Abdullah bin Tahir bin Husain. Abdullah berupaya menangkap Muhammad dan menyerahkannya kepada Khalifah Al-Mutasim, lalu dia dipenjara di kota Samara. Berita tentangnya hilang begitu saja. Sebenarnya Khalifah Al-Mutasim mencintai seluruh rakyatnya asalkan tidak menentang pemerintahannya, termasuk mereka dari keluarga Rasulullah dan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tetapi disebabkan ada tokoh Syiah yang bangkit menentang pemerintahannya, maka Khalifah Al-Mutasim terpaksa menghadapi dan menghancurkan mereka. Bukti bahwa Khalifah Al-Mutasim mencintai seluruh rakyatnya adalah satu peristiwa yang diriwayatkan oleh para sejarawan, bahwa pada suatu ketika pihak pasukan Romawi Timur telah menerobos kota Amuriyah yang terletak di perbatasan wilayah Islam. Mereka merampas harta dan tempat kediaman penduduk Islam di sana. Tinggallah beberapa keluarga kaum muslimin termasuk anggota Ahlul Bait. Seorang perempuan lalu meneriakkan nama Khalifah Al-Mutasim meminta pertolongan darinya. Padahal ketika itu Khalifah Al-Mutasim sedang bersemayam di istananya di kota Samara. Namun entah mengapa suara perempuan itu terdengar oleh Khalifah Al-Mutasim dan menjawabnya, "Labaik, labaik," yang berarti aku menyambut panggilanmu. Maka Khalifah Al-Mutasim bergerak memimpin sebuah pasukan yang besar ke kota Amuriyah dan menghalau tentara Romawi itu. Seluruh umat Islam di kawasan tersebut berhasil diselamatkan. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan pencetus mazhab Hanbali yang terkenal. Beliau satu dari beberapa ulama yang berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah dan menentang secara terang-terangan mazhab Mu'tazilah yang dianut oleh Khalifah Al-Mamun dan Al-Mutasyim. Karena penentangannya, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa dengan dipukul badannya menggunakan cambuk. Tetapi beliau tetap bersabar. Selain Imam Hanbali, ulama yang turut bertahan dalam penyiksaan bersamanya adalah Imam Muhammad bin Nuh. Kedua ulama besar ini tinggal di dalam penjara sejak Khalifah Al-Mamun memerintah hingga wafatnya. Ketika Khalifah Al-Mutasim naik tahta, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Nuh masih dipenjara dan disiksa. Khalifah Al-Mutasim meneruskan sikap dan pegangan akidah kakaknya Khalifah Al-Mamun. Al-Mutasim meneruskan penyiksaan atas kedua ulama ahli sunnah wal jamaah yang gigih dan tabah itu. Karena beratnya penyiksaan, Imam Muhammad bin Nuh menemui syahid di dalam penjara. Orang-orang yang memandikan jenazah Imam Muhammad bin Nuh menceritakan bahwa jenazah Imam Muhammad bin Nuh sangat kurus dan badannya penuh dengan luka-luka. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan setelah 28 bulan di penjara, dalam keadaan tubuh yang kurus serta dipenuhi luka-luka. Setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 9 tahun, maka pada tahun 227 Hijriah atau 842 Masehi, dalam usia 49 tahun, Khalifah Al-Mutasim wafat di kota Samara. Sebelum wafatnya, sang khalifah telah melantik putranya bernama Harun Al-Watik sebagai putra mahkota. Beliau wafat karena sakit dan dimakamkan di kota Samara. Semasa hidupnya, Khalifah Al-Mutasim memiliki 16 orang anak, 8 lelaki dan 8 perempuan. Salah satunya adalah Harun Al-Watik, putra Khalifah Al-Mutasim dari istrinya yang bernama Karatis, dan Ja'far Al-Mutawakil, putranya dari istrinya yang bernama Syuja. Keduanya kelak akan menjadi khalifah Bani Abbasiyah yang ke-9 dan 10.